Jumat 22 Oktober 2021, wawancara eksklusif Gahar News bersama anggota DPRD Provinsi NTT Komisi 4 Nelson Matara dalam kunjungan kerja di Kabupaten TTS di Jalan Fatumnasi dan Jalan Boking. Kunjungan kerja Komisi 4 melihat infrastruktur yang dibiayai oleh dana pinjaman PEN itu dari tahun 2020 sampai 2021. Kan kegiatan-kegiatan infrastruktur di tahun 2021 ada yang PHO, ada juga yang FAO, ada juga yang PHK. Nah, oleh karena itu perlu Komisi 4 melihat agar supaya dalam evaluasi anggaran tahun 2021 dalam hal ini perubahan, kita sebelum masuk ke tahun anggaran 2022 ini sebagai rujukan dari Komisi 4 untuk memberikan rekomendasi kepada Banggar agar supaya rekomendasi ini bisa ditindaklanjuti. Nah, ini yang hari ini kita pergi lihat, dan sebelum masuk dalam jadwal kegiatan tahun 2022 kita beberapa hari akan evaluasi, dan evaluasi setelah itu nanti ada nota pengantar keuangan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2022. Nah, ini menjadi rujukan agar supaya kita bisa melihat di lapangan dan kita bicara di komisi dan melahirkan rekomendasi untuk Banggar menjadi pedoman bicara tentang infrastruktur, dana pinjaman PEN yang dilakukan oleh pemerintah. Karena dana PEN ini dipinjam oleh pemerintah kan 1,003 triliun biaya infrastruktur, dan pekerjaan jalan yang dilakukan ini kan multi years. Nah, oleh karena itu kita harus lihat betul, jangan sampai ini salah kerja atau salah pemahaman lalu tindak lanjuti pekerjaan di lapangan ini tidak sesuai dengan bestek yang direncanakan oleh pengguna anggaran atau PA. Dana pinjaman PEM ini bukan hanya khusus infrastruktur jalan, tapi ada juga jembatan, air bersih, dan juga ada banyak hal yang dibagi bukan hanya di Komisi 4, tapi juga ada di Komisi 2, ada di Komisi 5. Nah, misalnya di Komisi 2 itu misalnya ada di perikanan, ada di pertanian, ada di kehutanan, peternakan. Nah, itu di Komisi 2. Tapi juga ada di Komisi 5. Komisi 5 itu tentang kesehatan, pendidikan. Itu juga dana PEN dibagi di sana. Tapi di Komisi 4, ini khusus jalan, jembatan, air bersih, listrik. Nah, ini irigasi, embung-embung, ini yang bidang Komisi 4. Dana administrasi khususnya dana pinjaman pemberdayaan ekonomi nasional ini kita harus pantau betul, karena ini pinjaman ini kan satu saat kan kita akan mengembalikan ini. Kita pakai lalu kita balikan. Oleh karena itu kita sebagai mitra yang membidangi infrastruktur jalan jembatan, kita harus betul-betul lihat di lapangan agar supaya apa yang kita lihat itu yang perlu kami sampaikan dalam rapat-rapat DPR. Iya, dana pinjaman ini kan kita pinjam itu mulai tahun 2021 sampai 2022 dari mengajarkan infrastruktur, karena roadmap pemerintah provinsi itu membangun infrastruktur
itu jalan, khusus jalan itu sampai ke tahun 2021. Tapi karena ada seroja dan pandemi COVID-19, maka ini dengan tentu force majeure, maka ini waktunya pasti akan tergeser sampai tahun 2022. Dan kami Komisi 4 akan betul-betul melihat pekerjaan ini sampai tahun 2022. Kami kritisi, tapi juga kalau dikerjakan benar oleh para pihak ketiga dalam hal ini kontraktor dan pengguna anggaran dalam hal ini PUPR, kalau yang tidak benar kami kritik dan kami memberikan solusi. Tidak sekedar kritik tapi memberikan solusi. Misalnya kritik ini apa? Tidak sesuai dengan BST. Mungkin pekerjaan tidak bermutu. Kita memberikan solusi. Memberikan solusi. Kalau waktunya tidak cukup karena curah hujannya tinggi, kita adendum waktu. Kalau uangnya perkembangan ini karena pandemi COVID waktunya, kita kasih bahwa adendum menyangkut uang karena fluktuasi ekonomi di negara kita kan sering berubah karena situasi pandemi COVID dan juga seroja yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini yang perlu kami lihat di lapangan, tidak sekedar mendapat informasi dari pengguna anggaran dalam hal ini Dinas PUPR. Kami harus turun di lapangan. Dalam bulan ini, Komisi 4 sudah roadshow ke semua wilayah yang dikerjakan infrastrukturnya, baik itu di Alor, ya, Manggarai, Ngada, Soe, Kabupaten Kupang, yang memang dikerjakan oleh dianggarkan oleh pemerintah provinsi menggunakan dana PEN. Kami melihat ini agar supaya jangan salah kita memberikan rekomendasi kepada Banggar untuk berevaluasi. Ya, yang tadi saya katakan bahwa kita ini kan pengawasan politik. Pengawasan politik ini kan sulit. Kami bisa mengatakan kepada masyarakat bahwa kami sebagai anggota DPRD dalam hal ini Komisi 4 memberikan pengawasan politik kepada pemerintah. Karena kita harus melihat apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam yang termuat dalam RPJMD. Target mereka untuk tahun sampai dari tahun 2020 sampai 2021 itu berapa persen? Kalau tidak sesuai dengan target RPJMD, maka kita mengatakan bahwa ini tidak benar. Tidak sesuai dengan RPJMD. Tapi sejauh ini yang kami lihat, ini mencapai target rata-rata itu dari 70% di atas. Memang kita tidak bisa pungkiri ada infrastruktur yang memang kualitasnya itu sangat diragukan. Karena apa? Karena kesiapan para kontraktor, mungkin saja struktur tanahnya di sana labil dari pengusaha ya. Dan mungkin saja cuaca hujan itu sangat luar biasa, curah hujan yang sangat besar. Nah, oleh karena itu ini yang membuat kualitas jalan di Nusa Tenggara Timur yang tidak punya mutunya sangat rendah. Oleh karena itu, kalau bagi kontraktor yang melaksanakan misalnya pekerjaan HRS, kalau memang rusak berat, anggap saja bahwa jalan itu GO dan kita suruh mereka bangun jalan yang baru lagi. Misalnya mereka rusak ini 1 kilo nih HRS, bayar saja itu GO, anggap saja itu HRS kita suruh perbaiki dan anggap saja ini GO, lalu kita bangun HRS tambah 1 kilo lagi, baru pemerintah membayar itu. Nah, ini kita harus lihat di lapangan, tidak sekedar kita bicara di tempat lalu tidak sesuai di lapangan. Kalau memang di lapangan itu harus PHK oleh Dinas PUPR terhadap rekanan dalam ini para kontraktor, itu keputusan mereka dan benar-benar
Komisi 4 melihat bahwa kontraktor ini tidak punya kesiapan dalam hal ini fasilitas untuk mendukung pekerjaan yang ada di lapangan. Misalnya mobilitas, alat-alat pendukung, buruh, keuangan, curah hujan. Ini yang membuat mereka terlambat dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu jadwal yang ditandatangani pada saat sebelum mereka mengerjakan proyek di wilayah masing-masing.